Jaksa penuntut umum, dan video-video yang diputar ini adalah terkait dengan adanya pernyataan surat Al-Maidah ayat 51 yang dilontarkan oleh Basuki Cahayapurnama pada Kepulauan Seribu di September 2016 lalu, dan juga adanya tanya jawab antara wartawan dengan Basuki Cahayapurnama untuk pertama kalinya yang menanyakan terkait dengan adanya dugaan penodaan agama. Dan keseluruhan dari video-video yang diputar pada sesi pertama tadi ini diakui sebagai ataupun berasal dari adanya pelapor ataupun saksi yang telah menjalani masa penyidikan dan juga penyidikan pada saat dilakukan oleh polisi beberapa saat yang lalu dan dihadirkan pada sidang ke-17 kali ini, dan nantinya akan dikonfirmasi kepada pihak Basuki Cahayapurnama dan dicocokkan dengan keterangan yang nantinya akan digali oleh jaksa penuntut umum ataupun majelis hakim kepada terdakwa. Dan dijadwalkan nanti juga dari pihak kuasa hukum akan memberikan sejumlah alat bukti seperti sejumlah video, dan juga nantinya ada video Gus Dur terkait dengan pernyataan almarhum Gus Dur terkait makna dari surat Al-Maidah ayat 51 ini. Marvin. Ya, Bram, dari 3 alat bukti yang dihadirkan kuasa hukum, bagaimana tanggapan dari penuntut umum? Ya, hingga saat ini memang belum dilakukan penunjukan alat bukti yang dibawa oleh kuasa hukum karena hingga saat ini sidang masih diskors dan akan dijadwalkan kembali, akan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, yang menarik sebenarnya dari ketiga alat bukti yang akan dihadirkan oleh pihak kuasa hukum ini adalah salah satunya adalah video terkait dengan adanya almarhum Gus Dur yang menyatakan atau memaknai surat Al-Maidah ayat 51 ini, dan nantinya hal ini dianggap oleh kuasa hukum sebagai salah satu hal yang dapat meringankan ataupun menunjukkan bahwa tidak ada niat sedikit pun dari Basuki Cahayapurnama untuk menodaikan agama. Dan adanya penunjukan ataupun pemutaran video Gus Dur nanti pada sesi kedua ini diakui oleh kuasa hukum bermaksud agar menunjukkan apa yang sebenarnya dikatakan Basuki Cahayapurnama terkait dengan makna Al-Maidah ayat 51, yaitu kata-kata jangan mau dibodohi dengan pakai Al-Maidah ayat 51 adalah menggambarkan agar masyarakat ini tidak mau dibohongi oleh oknum-oknum ataupun orang yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan ayat Al-Maidah untuk kemudian membohongi masyarakat dalam hal pilkada, dan menunjukkan bahwa sebenarnya Basuki Cahayapurnama ini hanya mengutip apa yang kemudian dikatakan Gus Dur pada saat Gus Dur berkomentar terkait dengan isu SARA yang terjadi pada pemilihan Gubernur Bangka Belitung tahun 2017 lalu. Dan berikut adalah petikan wawancara kami dengan salah satu kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama. Ya, untuk memberikan satu gambaran terhadap cara pandang apakah betul telah makna dari surat Al-Maidah itu seperti dimaknai dalam tuduhan jaksa itu gitu loh. Apakah dibolehkan memilih pemimpin yang tidak seiman gitu loh. Kalau itu memberikan satu gambaran saja saya kira. Marvin. Bram, lalu bagaimana suasana di luar gedung atau tempat sidang? Ya Marvin, hingga saat ini sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat memang di luar sidang ini terdengar sangat ramai sekali karena puluhan demonstran dari pihak pro maupun pihak kontra Basuki Cahayapurnama ini telah melakukan demonstrasi dan juga mengorasikan sejumlah tuntutan maupun dukungan terkait dengan jalannya sidang ke-17 dugaan penodaan agama kali ini. Dan hingga saat ini bisa kami katakan bahwa memang demonstrasi yang terjadi masih berlangsung secara kondusif karena lokasi dari kedua kubu dari pro maupun kontra ini terpisah sekitar 500 meter, dan hal ini diakui polisi memang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun terkait dengan pengamanan, pihak polisian mengatakan masih memberlakukan sistem 4 ring, yaitu sistem ring pertama adalah di sekitar lokasi Basuki Cahayapurnama melakukan sidang, dan ring terluar ataupun ring 4 ini adalah lokasi di mana saat ini demonstrasi sedang berlangsung. Dan dijadwalkan demonstrasi ini akan selesai pada sore hari, dan itu juga bersamaan dengan pembukaan kembali arus di depan Kementan yang memang sejak tadi pagi diberlakukan penutupan arus di depan Kementan dari dan menuju kawasan Ragunan. Demikian Marvin, kembali ke Anda di studio. KPU DKI Jakarta kembali menunjuk mantan penyiar televisi swasta Ira Kusno sebagai moderator debat kandidat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Debat resmi Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung pada 12 April mendatang. Di segmen kelima ini, kesempatan
Silakan bertanya, saya berikan kepada pasangan calon pertama. Silakan bertanya kepada pasangan calon. Ira Kusno pernah menjadi moderator pada debat pertama di Pilgub DKI Jakarta putaran pertama. KPU DKI Jakarta kembali memilih Ira sebagai moderator karena pengalamannya dalam debat pilkada sebelumnya. Khusus debat putaran 2 ini, KPU DKI Jakarta memberikan tambahan data dan masukan kepada Ira untuk mengoreksi hal-hal yang pernah dilakukan saat membawakan acara debat sebelumnya. Berbeda dengan debat putaran pertama, pada debat putaran kedua akan ada 3 segmen yang terdiri dari pertanyaan panelis pada calon, kedua calon saling bertanya, dan juga ketiga masyarakat bisa bertanya langsung pada calon. Baik. Saya akan lanjutkan kepada putaran selanjutnya di segmen ini. Ya, dan tidak lama setelah Ira Kusno ditunjuk kembali oleh KPU DKI untuk memandu debat Pilkada DKI putaran kedua, sejumlah netizen pun memberi tanggapan mereka, termasuk pada penampilan Ira Kusno. Ya, banyak sekali yang memberikan tanggapan, baik itu positif maupun juga mengkritisi. Di sini dikatakan oleh Rini Dianingsi, mengatakan alhamdulillah Mbak Ira jadi moderator debat lagi. Jadi nggak sabar nunggu debatnya. Mungkin karena mengacu kepada debat pertama yang juga menimbulkan banyak sekali reaksi positif begitu ya. Kita berikutnya lihat dari @selmi_Sylvester. Akhirnya doa para netizen terdengar, Mbak Ira jadi moderator lagi. Yang kangen siap-siap pantengin lagi. Ya, mungkin bisa dikatakan juga ini kalau untuk debat pertama begitu reaksi netizen ini bisa dikatakan sangat memuncak, apalagi ketika tanggapan ataupun ketegasan dari Ira Kusno saat menjadi moderator. Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh netizen yang Anda saksikan saat ini. Kemudian juga @Desi Nelvia ini juga mengatakan tanggapan yang sama seperti pada sebelumnya. Oke, ini juga ada yang mengorek, ada yang juga mengomentari mengenai penampilan ini ya dari @Tommy Sihoming, lipstick pink lagi kah? Ini juga mengacu kepada tampilan dari Ira Kusno sebelumnya pada debat pertama itu ya. Oke, tampaknya banyak sekali. Ini baru hanya sebagian saja dari banyak sekali reaksi netizen yang ditunjukkan melalui Twitter. Ada juga mungkin yang disampaikan melalui pet ataupun juga Instagram mengenai tanggapan reaksinya ataupun exciting gitu ya, excitement terhadap Ira Kusno yang menjadi moderator. Ya, betul sekali Marvin, tapi reaksi netizen itu penuh dengan excitement ya, begitu, surprise dan menunggu-nunggu. Kalau ini reaksi netizen yang negatif sentimennya. Negatif, betul sekali. Kemarin ada yang delay, ada juga yang salah diturunkan begitu ya, bukan seharusnya. Dan akhirnya Kementerian Perhubungan ini memanggil maskapai penerbangan Lion Air. Apa perihal pemanggilan kali ini? Ya, jawabannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Newsline.